Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, shadaqallahul azim. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa ketemu dan bisa saling tausiah. Karena kita hidup kecuali iman dan beramal sholih, tetap harus saling mengingatkan dengan yang hak dan dengan yang sabar. Insya Allah dengan demikian kita menjadi makhluk yang dianggap oleh Allah, makhluk yang didekatkannya dan menjadi predikat orang yang takwa. Kebetulan ini bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan ada beberapa keistimewaan. Amatlah banyak keistimewaan di bulan Ramadan, jika kita terangkan tidak ada habisnya. Tetapi kali ini singkat kami akan menyampaikan salah satu saja. Di antaranya adalah Al-Quran, kitab suci yang kita yakini dan memang hak, itu turun di bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Apa Quran diturunkan di bulan Ramadan? Tujuan Allah amat sayang, hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Karena siapapun manusia, makhluk yang paling sempurna ini, manakala tidak dibimbing Al-Quran, akan naas pada akhir hayatnya dan akan kekal di neraka. Dan manakala mengikuti petunjuk Al-Quran, akan ditempatkan di surganya yang kekal besok di alam akhirat, sebagaimana yang kita imani. Kecuali petunjuk, juga penjelas. Jadi orang belajar Al-Quran amat mudah mengambil kejelasan. Wal furqan, dan pembeda. Maknanya pembeda, ketika ada barang Quran berkata jelek, jelas itu demi Allah jelek. Dan kita Quran, kalau Quran berkata baik, itu adalah baik. Hanya memang kita perlu banyak belajar, karena Quran itu sendiri tulisannya berbahasa Arab. Sementara kita umat Islam, kalau tidak dekat dengan orang-orang solih, tidak memahami Al-Quran, bahkan yang hafal pun kalau tidak belajar grammar bahasa Arab tidak akan tahu maknanya. Sementara itu petunjuk. Bagaimana bisa manggil petunjuk sementara bahasanya saja kita tidak nyambung. Tapi manakala kita diberi iman oleh Allah, diberi ilmu, dekat dengan orang solih, memahami, tak ada kenikmatan hidup kecuali dengan Al-Quran. Quran itulah pedoman yang tidak pernah lapuk, kitab yang dari diturunkan di zaman Nabi hingga hari kiamat tidak pernah akan berubah dan tidak mungkin diamandemen, bahkan titiknya pun tidak akan dikurangi. Kalau orang berpikir sehat, maka tidak ada satu kitab pun, kalau kita adil dengan dada lapang membaca kitab-kitab yang lain kemudian dibandingkan Al-Quran, maka orang akan tahu dengan sadar bahwa Quran itulah memang kitab suci. Karena apa? Satu contoh adalah lafal Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ketambahan satu titik saja yang jajar dengan titiknya ba, maka bunyinya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang insan saja tahu itu salah dan fatal. Tapi maaf, jika kitab-kitab atau buku-buku buatan orang, bahkan ketambahan titik 100 pun bacaannya masih sama. Tapi Quran tidak sebegitu, satu titik
yang menurut pikiran manusia biasa titik itu tidak ada maknanya. Tetapi ketika dalam Al-Quran kurang atau ada tambahan titik sudah fatal. Kemudian lafal yusro ditulis titiknya kurang satu menjadi busro. Padahal yusro maknanya mudah, busro maknanya gembira. Satu titik saja ketambahan atau kurang maknanya sudah berubah amat jauh. Maka mari kaum muslimin kita tidak boleh jauh-jauh dengan kitab suci kita. Bahkan saking sucinya Nabi bersabda, wa alla tamassal qur'ana illa anta thahirun. Engkau jangan sekali-kali menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali engkau dalam keadaan suci. Tidak seorang sebuah kitab pun yang menyentuhnya harus berwudu, hilang dari atas kecil dan atas besar. Karena memang ketika Quran dibaca, kemudian hatinya datang petunjuk, maka dia akan mengucurkan air mata. Aku menemui sebuah kitab yang tak ada bandingnya. Bahkan di sanalah petunjuk berita dari manusia sebelum ada hingga nanti berakhir kemana tempatnya. Ternyata kita adalah manusia yang masih diberi peluang untuk belajar Al-Quran. Tapi dengan syarat dekat-dekat dengan ulama. Dan Quran sajalah yang mengajarkan takwa adalah pangkat yang paling tinggi di hadapan Allah. Takwa orang yang amat baik hubungannya dengan Allah. Kemudian hubungan dengan manusia, Allah mengajarkan berakhlak luhur. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quran itu sendiri yang menunjukkan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan alam. Hadisnya juga bilang bu itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Maka nilai ibadah apapun ketika tidak membuahkan akhlak itu belum mencapai buahnya. Maka para pemirsa, para jamaah rahimakumullah yang hatinya suci bisa mendengarkan tausiah ini, semoga kita bersama-sama dibukakan mata hatinya untuk banyak belajar Islam dan menikmati Islam. Dan Islam itu sendiri maknanya selamat, maknanya damai. Dan Islam akan membawa orang li sa'adatil basari, untuk memuliakan orang fi dunyahum, dalam hidup di dunia mereka, wa ukhrahum, ke akhirat mereka yang di sana. Demi Allah, nyawa jadi taruhannya, bahwa akhirat itu ada, surga dan neraka kekal, dikekalkan oleh Allah. Tinggal kita pilih ketika di dunia mau milih yang mana. Karena memang manusia diberi akal untuk memilih, diberi waktu ikhtiar supaya tidak menyalahkan Allah besok setelah di kampung akhirat. Maka hanya Islamlah, bukan fanatik, tetapi dibandingkan dengan ikhlas, dengan lurus. Orang memang harus fanatik, tapi setelah membanding-bandingkan, karena tidak mungkin ada 2-3 barang itu sama. Sebagaimana orang yang bingung, dia bernyanyi, bingung, bingung, aku bingung, karena semua istimewa. Tidak mungkin orang yang punya akal menganggap semua istimewa. Maka hanya Quranlah, bukan fanatik, tapi tolong kita belajar bersama-sama, yang akan bisa membimbing kita dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini saja, barangkali banyak sekali kekurangan. Apabila ada kesalahan para pemirsa, saya minta maaf dan tolong dibenarkan. Insya Allah ketika kebenaran kami selalu rujuk, tidak pernah malu. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga besar manfaatnya. Selamat berjumpa pada waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegang TV.